Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas travel brake ya pada travel motor unit Komatsu PC 12,5/8. Sebelumnya travel brake di sini ini yang dimaksud adalah untuk display-nya travel motor ya. Kalau secara fungsi display ini sebetulnya fungsinya dia sebagai lebih ke parking brake ya, karena nanti yang berfungsi untuk melakukan proses pengereman saat di akhir langkah travel misalkan itu bukan dari display-nya travel motor ya, tapi lebih ke fungsi dari safety valve untuk ada efek pengereman nanti di saat akhir langkahnya travel. Nah, parking brake di sini ini nanti terdiri dari beberapa susun disc dan blade. Nah, seperti yang terlihat di gambar. Kemudian ada brake piston dan di belakangnya piston nanti ada brake spring. Yang mana di kondisi normal, di kondisi unitnya tidak bergerak gitu ya. Spring ini dia akan mendorong brake piston ke arah kiri, kemudian brake piston ini meneruskan dorongan spring untuk menekan disc dan blade. Nah, sehingga di sini disc blade-nya ini akan diinjit ya. Yang mana untuk disc-nya yang berwarna hijau ya, dia terhubung dengan silinder blok di sini. Kemudian untuk yang plate-nya yang berwarna ungu, nah dia terhubung dengan housing. Nah, ketika piston ini menekan disc dan blade, maka silinder blok tidak bisa berputar ya, karena putarannya ditahan oleh disc dan blade. Nah, itu di kondisi ketika tidak ada pressure untuk mendorong brake piston ke arah kanan atau kondisi unitnya tidak digerakkan travel ya. Nah, berikutnya saat operator mulai menggerakkan travel, maka nanti counterbalance akan membuka jalur oli dari main pressure menuju ke sini ya, menuju ke sini untuk mendorong brake piston ini ke arah kanan melawan spring. Nah, karena brake pistonnya terdorong ke kanan, maka dorongan ke disc dan blade-nya ini akan hilang, sehingga antara disc dan blade ini akan disinjit ya, sehingga putaran dari silinder blok itu tidak terhubung lagi dengan housing ya, sehingga silinder bloknya bisa berputar ya. Nah, itu saat kondisi travel lever atau pedalnya digerakkan oleh operator. Nah, terus kalau kita perhatikan di sini pada brake piston ini terdapat dua o-ring ya, di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri. O-ring ini fungsinya dia untuk menjaga oli di chambernya brake piston ya, di chamber E, supaya tidak bocor ya, supaya tidak bocor ke arah kanan atau ke arah kiri. Karena apa? Karena kalau di sini nanti bocor, maka oli yang masuk itu tidak bisa mendorong brake piston ke kanan ya, sehingga brake-nya ini tidak akan bisa rilis ketika terjadi kebocoran di salah satu o-ring yang ada di brake piston. Baik, sekian video kali ini, terima kasih, salam mekanik belajar.